Teresia Lisieux sangat menonjol di dalam kepercayaan dan kepasrahan, sehingga orang-orang yang mengenal dia mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan Teresia Lisieux dalam pengharapannya, keteguhan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Kepercayaan dan kepasrahannya sebagai seorang anak kepada bapaknya tidak pernah bisa digoyahkan oleh apapun, sehingga itu seperti sebuah meterai bagi jiwanya. Kepercayaan kepada Allah merupakan meterai bagi jiwa Teresia Lisieux. Dia tidak pernah ragu-ragu sedikit pun berharap kepada Kristus untuk kesuciannya. Ketika dia mengatakan kepada pembimbing rohaninya bahwa dia sangat ingin menjadi orang kudus yang besar seperti Santa Teresa Avila, yang mempunyai karya yang begitu hebat, yang begitu luas, mendirikan biara di berbagai negara, di berbagai tempat, dan juga Teresa Avila mempunyai karunia-karunia yang sungguh besar. Ketika dia berdoa, misalnya dia bisa levitasi dan segala macam vision. Tetapi pembimbing rohaninya mengatakan bahwa itu terlalu candang, itu terlalu muluk bagi seorang Suster Teresia Lisieux yang kecil, yang sederhana, yang tidak keluar dari biara, yang tidak punya karya apapun yang bisa dilihat oleh orang lain, kecuali hidup biasa-biasa saja di dalam biara. Tetapi Santa Teresia Lisieux tidak pernah putus asa dan tidak pernah surut dalam kerinduannya untuk menjadi orang kudus. Dan sampai ketika dia bertemu dengan seorang Romo Alexis, yaitu Romo Fransiskan, yang mengatakan, berkembanglah, kembangkan layarmu dan berlayarlah ke lautan yang bebas. Artinya apa? Romo Fransiskan ini memberikan kepada dia dorongan untuk mencapai kesucian yang sangat tinggi itu. Dan bersama dengan itu Teresia Lisieux merasakan damai sejahtera dalam hatinya, karena memang itulah panggilannya dan yang Tuhan kehendaki untuk dia laksanakan, dia lakukan di dalam kehidupannya, walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas, dengan tanpa karya-karya yang hebat sebagaimana yang kita pikirkan seorang kudus. Dan waktu itu Teresia Lisieux juga kemudian merasakan suatu ketenangan yang besar, dan dia juga semakin berkembang di dalam kepercayaan dan kepasrahan. Dia semakin mengandalkan kebaikan Bapaknya di dalam memperlengkapi dia menuju perjalanan tanah air surgawi dengan suatu kesucian yang begitu besar. Kepercayaannya pada Tuhan semakin berkembang, dan dia juga percaya sebagaimana yang dia sering baca di dalam buku-buku Santo Yohanes Salib, apa yang Yohanes Salib katakan, bahwa kita akan menerima sebanyak yang kita mohon dari Tuhan. Setiap orang akan memperoleh sebesar yang diharapkannya dari dia. Jadi ini juga mendorong dia untuk berharap lebih besar lagi kepada Tuhan di dalam kesucian dan kekudusan. Dan dia merasakan bahwa dia merasakan keinginan yang tidak terbatas dalam dirinya untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadikan Tuhan itu dicintai oleh sebanyak-banyaknya orang. Dan dia katakan bahwa karena Allah itu nggak terbatas, maka keinginan kita pun itu bisa nggak terbatas. Dan dia bilang bahwa kekayaanku itu adalah keinginanku yang tidak terbatas, karena dia tahu bahwa dengan keinginan yang tidak terbatas untuk kesucian, untuk rahmat-rahmat, untuk segala karunia-karunia rohani dari Tuhan, maka dia akan menerima, dan itulah kekayaan dia. Segala keinginan yang tidak terbatas untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dari Tuhan. Dan dia katakan bahwa disinilah menjadi sungguh nyata bagiku apa yang Yesus katakan, bahwa kepada siapa yang memiliki akan diberikan secara melimpah-limpah. Kalau kita terus berharap pada Tuhan untuk kemajuan hidup rohani, maka kita akan diberikan rahmat itu. Dan ketika kita melangkah, kita menerima rahmat lebih banyak, maka bersamaan dengan itu kita juga akan dilimpahi lagi dengan rahmat yang lebih besar. Demikian seterusnya, maka kita akan terus-menerus berkembang di dalam kehidupan kita, dalam kelimpahan, dalam kekudusan. Dan ketika dia mengalami suatu pencobaan yang cukup besar, ketika ayahnya yang merupakan orang yang begitu dikasihi, sosok yang sungguh-sungguh mengajarkan dia akan cinta Bapa, ayahnya itu harus sakit jiwa dan masuk rumah sakit jiwa. Itu adalah suatu malam gelap yang sangat-sangat besar buat Teresia Lisieux juga. Bagaimana seorang yang begitu baik harus masuk dan dikatakan sakit jiwa, masuk dalam rumah sakit jiwa. Saat itulah Teresia Lisieux ditantang, dituntut untuk sungguh-sungguh semakin memurnikan kepercayaannya kepada Tuhan, memperdalam, memperkokoh pengharapannya kepada Tuhan. Selama masa pencobaan itu, Teresia selalu sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan.
Di akhir hidupnya dia juga mengalami pencobaan yang begitu besar ketika dia merasa dia kehilangan segalanya, termasuk juga kepercayaan imannya kepada Tuhan. Dia mengalami Allah tidak hadir dalam dirinya, bahkan dia juga pernah mengalami pencobaan. Dikatakan bagaimana kalau surga itu tidak ada, tapi Teresia Lisieux tidak pernah mundur dari kepercayaannya. Dia katakan, kalau surga nggak ada, maka aku akan ke neraka memberitakan tentang Yesus yang baik, Yesus yang menyelamatkan. Dan dia katakan juga, dia mendapatkan insight dengan segala macam pencobaan yang begitu besar di akhir hidupnya. Dia katakan bahwa para martir itu bisa pergi ke menjelang akhir hidupnya dengan berbagai macam penderitaan, dan mereka bisa cukup bangga dengan segala macam kebajikan heroik yang mereka bisa tampilkan dalam saat-saat akhir hidupnya, bahwa mereka masih bisa menderita demi Kristus, dan mereka bisa dengan tegar berkata, di sini masih kurang. Seperti misalnya Bruder Laurentius ketika dia dipanggang hidup-hidup, ketika dia mengatakan di sebelah sini masih gosong. Kita bersyukur sekali bahwa banyak orang kudus yang bisa menghadapi kematiannya, penderitaannya dengan segala macam keberanian yang begitu heroik ya. Namun dikatakan oleh Santa Teresia Lisieux bahwa Yesus yang Raja para Martir itu mengalami kegelapan yang sangat gelap di akhir hidupnya, sehingga dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Dia katakan, Eli Eli lama sabachthani. Dia mengalami kehilangan segalanya, malam gelap yang begitu gelap. Dan Teresia Lisieux juga mengalami itu, dan dia bersyukur bahwa dia bisa turut serta mencicipi penderitaan yang Yesus yang alami. Dan ini sungguh-sungguh berarti buat kita semua yang juga mengalami banyak penderitaan dalam hidup kita. Walaupun satu sama lain penderitaannya berbeda, namun saya yakin kita juga akan diberi porsi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Tuhan anggap penting buat kita. Dan ketika kita menghadapi kegelapan yang seperti itu, seperti di depan kita hanya ada tembok, di belakang kita tembok, kita tidak punya secercah harapan, secercah cahaya sedikit pun. Pada saat itu, percayalah bahwa Yesus sedang mengerti. Dia tahu apa yang kita alami, karena dia pernah mengalami itu juga di kayu salib, penderitaan yang paling dalam yang bisa dialami oleh seorang manusia, dan yang mungkin juga sedang kita alami dan bisa kita alami masing-masing. Penderitaan yang paling gelap yang bisa kita alami dalam hidup kita. Pada saat itu, hendaklah kita tidak kehilangan kepercayaan, karena kita tahu bahwa Yesus sedang ada bersama dengan kita di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Dan itu juga yang dialami oleh Teresia Lisieux dalam kegelapan. Dia tidak punya apa-apa, kecuali dia hanya punya pengharapan, kepasrahan, dan kepercayaan kepada Yesus yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan ini yang sungguh kita butuhkan untuk kita tetap bisa berjalan dalam segala keterbatasan kita sampai pada tanah air surgawi yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan dengan segala macam pencobaan itu, percayalah bahwa kita sedang dikuatkan dalam kepercayaan kita. Dengan segala macam pencobaan dan kesukaran itu, kita sedang dikuatkan untuk semakin berkembang dalam kepercayaan dan kepasrahan. Di tengah segala macam tantangan hidup kita, disitulah kesempatan untuk kita semakin bertumbuh dalam kepercayaan dan kepasrahan kepada Tuhan. Tanpa segala macam pencobaan itu, tidak mungkin kita ditantang untuk semakin percaya dan semakin pasrah kepada Tuhan. Ketika segala-galanya itu ada buat kita, ketika segala-galanya itu tersedia, dan kita tidak harus menghadapi segala macam tantangan itu, mungkin kita akan tetap tinggal pada tahap tersebut, dan kita nggak akan pernah bertumbuh dalam iman, kepercayaan, dan kepasrahan kita kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri kerendahan hati yang sangat mendalam dari Teresia Lisieux, bahwa di dalam segala ketidakberdayaan dia sadar bahwa dia begitu lemah, tetapi di satu sisi dia betul-betul percaya kepada Allah yang tidak terbatas, yang mau mengasihi dia dengan secara melimpah-limpah. Dan itulah keyakinan dan pegangan Teresia Lisieux. Oleh karena rahmat-rahmat Allah saya menjadi begitu kaya, dia merasa dia tidak pernah berkekurangan, karena Allah yang Maha Kudus itu memperlengkapi dia dengan rahmat yang dia butuhkan.
Pengharapanku kepada Allah tidak pernah berkurang, demikian kata Santa Teresa Lisieux. Sampai Teresa Lisieux bisa mengatakan, mungkin Allah yang akan menjadi jemu mencobai aku daripada aku bisa meragukan kebaikan Dia. Ini sungguh luar biasa ya, bahwa Teresa Lisieux tidak akan kehilangan pengharapannya kepada Tuhan, dan inilah meterai jiwanya. Pengharapan, kepercayaan, dan kepasrahannya kepada Tuhan tidak akan pernah goyah menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Bila seandainya pun dia membunuh saya percaya bahwa aku tetap saya tidak akan pernah kehilangan kepercayaan, dan aku tetap berharap kepadanya. Karena kata Teresa Lisieux, kalaupun aku sedang menghadapi doa-doaku nggak dijawab oleh Tuhan, atau ketika aku berdevosi kepada orang kudus aku tidak mendapatkan jawaban seperti aku mohon kepada mereka, tapi dalam hal itu pun saya percaya bahwa mereka hanya mau melihat sejauh mana aku tetap mau berharap kepada Tuhan. Dan di dalam semua itu saya bisa merendam diriku di dalam pengharapan. Dan sebenarnya inilah yang paling penting, yaitu bahwa kita semakin bertumbuh dalam kepercayaan, iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan, mungkin dibanding daripada jawaban doa kita. Apa yang lebih penting adalah kita bertumbuh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang tidak pernah khawatir akan kebaikan bapaknya di dalam hidupnya. Inilah yang sungguh-sungguh akan menuntun kita di dalam perjalanan rohani kita untuk tetap bisa setia dalam segala situasi apapun yang sedang kita hadapi. Dan juga dikatakan, Teresa Lisieux mengatakan bahwa ketika kita membaca Injil, ya, di mana Yesus mengatakan memberikan perumpamaan pekerja di kebun anggur, Tuhan memanggil orang-orang yang bekerja di ladangnya, ada yang mulai jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, atau jam 3 sore, semuanya itu akan mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar 1 hari. Teresa Lisieux dengan cerdas mengatakan, kalau begitu, aku yang sangat tidak punya apa-apa, yang sangat terbatas, yang karyaku ini begini kecil dan sederhana, aku bisa berharap upah yang sama, yaitu kekudusan yang besar dengan orang-orang kudus dari zaman dulu yang mempunyai karya-karya yang hebat, yang begitu luas dan begitu besar. Aku tidak akan kehilangan upahku sama 1 dinar 1 hari. Dan ini menyebabkan Teresa itu sungguh-sungguh percaya dan berpasrah kepada Tuhan. Asalkan kita percaya pada janji Tuhan dan memasrahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan upah yang didapatkan oleh para kudus besar dari zaman dulu. Dan ini sungguh-sungguh membuat kita mendapatkan suatu insight yang baru, pemahaman yang baru, bahwa kita yang mungkin baru menjadi pengikut Kristus 1 tahun, 5 tahun, atau mungkin kita belum mengenal banyak ajaran Tuhan, tetapi kalau kita punya kerinduan yang besar, sambil terus berharap dan percaya bahwa Tuhan akan melengkapi kita dengan rahmat yang kita butuhkan, dan kita percaya seperti seorang anak kepada Bapaknya, maka kita pun akan mendapat upah itu, upah surga, 1 dinar 1 hari, dan juga kekudusan yang kita sungguh-sungguh harapkan sejauh yang Tuhan juga bisa mau berikan kepada kita sebesar apa kita harapkan kepada Dia. Oleh sebab itu dia bilang, jangan takut untuk mengharapkan banyak hal dari Tuhan, karena semakin besar pengharapan kita, semakin besar juga Tuhan akan dapat memenuhi kerinduan kita. Dia katakan bahwa dia tidak pernah layak untuk menerima apapun dari Tuhan, tapi sebagai seorang pengemis yang kecil, aku bisa berharap kepada Tuhan dan aku mengulurkan tanganku kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan mendengarkan doa-doaku sepenuhnya, karena aku tahu bahwa Tuhan itu Bapakku yang maha baik. Nah, pada akhir hidupnya Teresa juga mengatakan, kalau dulu aku ingin banyak menderita untuk Tuhan, tapi sekarang aku tidak minta penderitaan. Aku hanya minta bahwa aku mau apa yang Tuhan mau, dan aku memasrahkan diriku kepada Tuhan. Kalau aku minta penderitaan, mungkin saja aku tidak mampu menanggungnya sendiri. Tapi kalau aku menginginkan apa yang Tuhan mau, dan kalau Tuhan memberikan aku penderitaan itu, maka aku percaya bahwa bersamaan dengan itu Tuhan juga sedang memberikan kepada aku rahmat untuk mampu menanggungnya. Dengan demikian, aku mau apa yang Tuhan mau. Ini adalah suatu bentuk kepercayaan yang sangat tinggi dan kepasrahan dari seorang anak kecil Teresa Lisieux. Dan ini membuka kesempatan bagi kita semua yang merasa diri kita begitu lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tapi kalau kita punya kerinduan untuk menjadi orang kudus, dan kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan,
Ketika kita dihadapkan pada tantangan pencobaan, ingat itulah saat di mana kita sedang ditumbuhkan kepercayaan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan mundur menghadapi segala macam pencobaan, tapi dengan berani kita mau menghadapi, karena kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita dengan rahmat-Nya. Kalau pada saat ini kita sedang dalam keadaan lemah, mari kita mau datang pada Tuhan, mohon. Inilah satu langkah yang bisa kita ambil, dan pada saat itu kita percaya Tuhan sedang mengirimkan rahmat-Nya untuk kita maju satu langkah lagi. Dengan demikian kita akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan sebagaimana yang Tuhan janjikan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menerima secara melimpah-limpah.